Salam jumpa saudara Sulawesi Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Gabriel Tambuan. Dan saya Natalia Dapu. Beragam informasi teraktual dari Sulawesi Utara akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita awali informasi yang pertama dari Kota Mobagu. Saudara, hujan lebat sore kemarin selain membuat beberapa titik di Kota Mobagu mengalami banjir, hal ini juga menyebabkan tanah longsor. Akibat longsor, selain menutup akses jalan, juga memutus suplai listrik. Longsor yang terjadi di Jalan Suprapto, Kelurahan Gogagoman menutup akses jalan menuju beberapa desa di Kecamatan Pasi Barat, Bolaang, Mongondo. Tidak hanya akses jalan, pasokan listrik juga ikut terganggu akibat material longsor berupa pepohonan menimpa jaringan listrik. Dinas PUPR Kota Mobagu bersama pihak PLN terus berupaya membersihkan longsoran serta memulihkan pasokan listrik. Longsor ini tadi kurang lebih habis maghrib. Tadi habis maghrib kurang lebih jam 6 lewat atau setengah 7 malam tadi. Itu mungkin curah hujan yang sangat tinggi. Sehingga ada beberapa tanaman atau pohon itu tumbang dan itu dengan material sih. Kan untuk sementara ini sebetulnya ada kabel juga dari PLN sudah ada. Dan untuk sekarang kami tidak bisa menangani langsung karena masih terjadi beberapa material yang jatuh dari pegunungan. Sementara itu, BPBD Kota Mobagu masih terus melakukan pendataan akibat banjir dan tanah longsor kemarin yang turut menyebabkan satu warga hanyut terbawa arus dan hingga kini masih dilakukan pencarian. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan. Sementara itu, saudara, tragedi tanah longsor merenggut 2 nyawa di Desa Wanga, Jaga 4, Kecamatan Motolik Timur, Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA, yang pada kedua korban merupakan rekan dekat bermain. Korban bernama Nikita Panto, 21 tahun, dan korban Majesti Momongan, 10 tahun. Kedua korban rencana dimakamkan hari Jumat 31 Januari 2025. Pejabat hukum tua setempat Olvi Vandalembong menjelaskan sebelum kejadian cuaca saat itu panas dan tiba-tiba hujan deras mulai pukul 1 siang. Selang 1 jam kemudian terjadi longsor dan menimpa kedua korban yang saat itu keduanya berada di dalam kios warung milik orang tua korban Nikita, yaitu keluarga Panto Jakob. Hukum tua menambahkan jasad Nikita akan dikebumikan di Desa Wanga di perkuburan keluarga Jakob, sedangkan jasad Majesti dimakamkan dekat almarhum ibundanya di Manado Sea. Korban Nikita sudah tamat sekolah menengah atas dan kesehariannya membantu orang tua berjualan di kios tersebut. Korban Majesti sendiri masih duduk di bangku SD Impres Wanga kelas 5, anak keluarga Momongan Pesik. Dari situ tuh anak bawa payung sama yang Nikita. Nggak lama masih di kios dorang. Rencana mau ke rumah yang di RDG situ mau baca. So langsung datang ke bencana karena longsor. Setelah mungkin dia semua sempat dorang mau buka keluar dari pintu keluar naik ke tambal itu, dorang sempat ada baku pegang karena pecah budak di dalam tanah, dorang bilang ada baku pegang. Kemungkinan waktu dorang ada baku pegang itu semua keluar dia. Tidak sempat ke siang mau semua banyak di tangga-tangga mau keluar itu terjadi kemarin longsor besar. Hukum tua berharap atas kejadian ini agar warga setempat yang tempat tinggalnya di lokasi rawan bencana supaya lebih berhati-hati dan waspada. Jikalau datangnya cuaca yang tidak bersahabat, lebih baik mengungsi di rumah saudara terdekat. Dari Minahasa Selatan, Jimila Agustinus, kontributor TVRI Sulawesi Utara, melaporkan. Saudara, hujan dengan intensitas lebat sore kemarin menyebabkan korban jiwa. Ferry Alfred Rumagit, yang kesehariannya adalah Ketua RW 009 Lingkungan 5 Kelurahan Kota Bangun, hanyut terbawa arus deras sungai di belakang rumahnya. Nahas menimpa Ferry Alfred Rumagit, 60 tahun, yang bermaksud memindahkan perabotan saat banjir dengan arus deras mulai menggenangi rumahnya.
Dia terpeleset dan terbawa arus sungai di belakang rumahnya. Menurut Reis Oro, suaminya saat itu hendak mengamankan perabotan karena air sungai telah menggenangi bagian belakang rumah mereka. Namun sejurus kemudian korban terpeleset dan langsung jatuh ke sungai hingga terbawa arus sungai yang deras. Kita bilang sudah juga sedia dia ada kebetulan itu kulkas lama. Dia mau sabtan biar Jo, nak usah pusing Jo itu dia. Mari Jo naik atas dari jangan terlalu pinggir, karena kan turun di pinggir kuala. Ternyata terlalu pinggir situ, mari menjauh ke tuno. Jadi kayaknya dia petu tanggul keciri, ada tiang toh yang di sini dia tak pakai di tiang. Padahal agak satu kira-kira 2 meter so itu dia jarak itu. Dia perumut tuh tiang itu, dia tak bagi di tiang, jadi dia ikut sorong ke kuala. So ni boleh tahu, aduh di muka pak kita cucu kemanakan, di memang itu cucu itu selalu kita dan DPP itu masih naik atas. Dia suka baik kok. Baru tapi anak di muka tapi anak udah lia-lia, jadi kasih sempat sama Tuhan tolong. Tim SAR gabungan bersama masyarakat langsung melakukan upaya pencarian dengan memecah tim ke beberapa lokasi. Begitu informasi adanya korban hanyut diterima. Penjabat wali kota bersama Kapolres Kota Mobagu pun turut langsung ke lokasi pencarian. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan. Sementara itu, saudara, tim SAR gabungan hari ini melanjutkan pencarian terhadap Ferry Alfred Rumagit, korban yang hanyut saat terjadi banjir Kamis sore kemarin. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran Sungai Ongkak. Seluruh potensi dilibatkan dalam upaya pencarian terhadap Ferry Alfred Rumagit, warga Kota Bangon yang kemarin hanyut terbawa arus sungai di belakang rumahnya saat banjir melanda beberapa wilayah di Kota Mobagu. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai hingga ke Sungai Ongkak. Arus yang deras menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pencarian. Anak korban dengan mata sembab turut menyaksikan upaya pencarian yang dilakukan. Hingga siang tadi, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan. Saudara, DPRD Kota Bitung menunggu hasil laboratorium terkait pencemaran lingkungan pembuangan limbah pabrik kertas PT Futai. Anggota DPRD yang menerima demo warga Kelurahan Tanjung Merah akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memanggil pihak perusahaan. Adu mulut terjadi antara anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Syafruddin Ila dengan para demonstran. Para pendemo menuding anggota DPRD membabi buta membela pihak perusahaan kertas PT Futai karena berbagai kepentingan. Anggota DPRD enggan mengeluarkan rekomendasi menutup sementara operasi PT Futai karena menunggu hasil laboratorium, namun mengakui bau busuk limbah bagian pencemaran lingkungan. Kalau polusi udara memang pencemaran lingkungan, namanya polusi udara. Itu pencemaran lingkungan. Artinya layak ditutup sementara perusahaan ini? Kita belum tahu layak ditutup, tetapi kita belum lihat hasil tesnya. Iya kan, itu kan mesti ada hasil tes dari lab. Iya kan, kata itu tadi kita minta kepada masyarakat Solidaritas Tanjung Merah, kita bilang tunggu dulu. Dari keputusan itu nanti kita ada rapat RDPU pada hari Senin nanti. Perusahaan lab, pastikan perusahaan harus menyediakan, begitu juga dengan pemerintah yang ada. Berarti pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Berarti tidak objektif dong Pak, berarti Pak? Bukan tidak objektif. DPRD Kota Bitung akan mengundang pihak perusahaan dan warga Tanjung Merah dalam rapat dengar pendapat pada Senin pekan depan. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Kami segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ingat ya, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini.
Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat? Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Malam jadinya, maka terus di handphone. Tak peduli yang lain pusing, ruang tak jadi sepi. Semua sibuk di dunia imaji. Koneksi hilang tanpa kata, tapi hati rasa dangkal. Cinta diri kita tak nyata. Maka terus di handphone, tak peduli yang lain pusing. Ruangnya tak jadi sepi. Semua sibuk di dunia imaji. Aduh, capek sekali minum air ais, enak nggak sih? Ini pesanannya. Makasih mas. Kasih mas. Sama. Aduh, memang kalau lagi capek-capek begini air ais paling enak for hilang aus. Mar kalau kita siman lebih pilih air hangat karena lebih nyaman sih for di tenggorokan. Iyo, memang dari dulu kita pakai kebiasaan begini no. Mar selain bagus for kesehatan, dan ini memang kita pilihan. Iya sih, memang beda orang sih beda pilihan, beda kebiasaan juga. Cuma kita salut sih, di orang berpertemanan, orang nggak pernah memperdebatkan hal kecil begini. Kan persahabatan menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Saudara Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado terus menekan angka kriminalitas dengan mengintensifkan sejumlah program dan layanan call center 112. Hal ini dilakukan guna menciptakan kondusivitas di Kota Manado. Pihak Kepolisian Resort Kota Manado gencar melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Manado. Selain patroli, Polresta Manado juga mengaktifkan layanan call center 112 untuk melayani masyarakat dalam penanganan sejumlah kasus di lingkungan masyarakat.
Kasatreskrim Polresta Manado AKP Regan Wardani menyampaikan, selain call center 112, pihak Polresta Manado juga sudah membuat program ROTR atau Resmob on the Road untuk melakukan patroli setiap hari. Tentunya kami dari Polresta Manado ada program unggulan Bapak Kapolres yaitu ROTR yang memang sudah lama berjalan. Setiap ada kejadian melalui call center, jadi setiap masyarakat melapor ke call center ada kejadian, tentunya kami bersama ROTR dan Rayon dari Sabara maupun dari Polsek langsung datang ke TKP, dan itu dilakukan setiap hari dalam artian patroli pagi, siang, dan sampai malam. Nah, masyarakat bisa melapor ke call center 110 maupun 112 dan itu langsung ditindaklanjuti oleh pihak Polresta Manado. Kasatreskrim Polresta Manado juga menambahkan di tahun 2025, kepolisian akan membuat terobosan-terobosan baru dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Siap. Kabupaten Minahasa Selatan menggelar paripurna peringatan ulang tahun Kabupaten Minahasa Selatan ke-22 tahun. Dengan mengusung tema Bersama Kita Kuat, subtema dengan semangat Hari Jadi Minsel ke-22, kita sukseskan gerakan Tahun Menanam untuk Minsel Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ketua DPRD Minsel, Stefanus DN Lumowa SE membuka sidang purna dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali, pertanda seluruh rangkaian acara dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya tak ketinggalan tarian budaya Meengket yang merupakan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan untuk usia Minsel yang memasuki usia 22 tahun. Bupati Minsel Franky Doni Wongkar dalam sambutan mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan akan kekayaan alam yang melimpah dan masyarakat boleh hidup berdampingan serta berjalannya roda pemerintahan yang semakin baik hingga sampai hari ini. Bupati Franky Wongkar juga mengajak untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi daerah, di mana kita ketahui bersama dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti halnya triwulan kedua tahun 2024 naik sebesar 5,75%, sehingga Kabupaten Minsel mendapat predikat dari salah satu 3 daerah yang mengalami perubahan ekonomi tertinggi di Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Minsel, Bupati dan Wakil Bupati dengan segenap jajaran mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berjuang dalam pemekaran Kabupaten Minsel. Begitu juga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban bencana tanah longsor di Desa Wanga, Kecamatan Motoling Timur, yang merenggut 2 nyawa korban meninggal dunia. Angka inflasi Minahasa Selatan mencapai 7,75%. Kita berhasil menekan angka inflasi sehingga pada bulan Desember tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau mengalami deflasi sebesar 0,34% dan menjadi yang terkenal di Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe SE yang diwakili PLT Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Karimun Pangaribuan mengapresiasi Kabupaten Minahasa Selatan yang mana dalam kurun waktu 2 tahun ini telah mengalami transformasi yang sangat luar biasa dan peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi pembangunan, sarana pendidikan, kesehatan, dan juga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Sementara itu, Ketua DPRD Minsel memastikan bahwa pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minsel akan bersama-sama mendukung pemerintah daerah untuk terus membangun segala sektor ke depan dan terlebih mensejahterakan masyarakat. Pimpinan dan DPRD tahun di usia ke-22 tahun ini akan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana terus membangun Kabupaten Minahasa Selatan untuk masyarakat lebih sejahtera lagi. Semoga rangkaian acara boleh terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat Hari Jadi Minahasa Selatan ini akan membuat Minahasa Selatan semakin maju, berkembang dan sejahtera. Dari Minahasa Selatan, Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulawesi Utara melaporkan.
Kita lanjutkan informasi untuk Anda. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya percepatan pembangunan untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat Sangihe. Selain itu, pemerintah juga berharap dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta adat istiadat dapat menjaga kondusivitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Sangihe kali ini terbilang istimewa, karena pemerintah hingga kini terus berupaya melakukan percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, rapat paripurna ini juga dalam rangka memperingati HUT ke-600 tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menonjolkan seni budaya serta adat istiadat masyarakat Sangihe. Kedepannya, pemerintah, DPRD, dan seluruh pihak berharap Kepulauan Sangihe bisa menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan bersama-sama bekerja yang mengedepankan persatuan serta kesatuan bangsa. Menyembah Tuhan dan sembah, melestarikan adat istiadat, memperkokoh persaudaraan, mewujudkan persatuan dan kesatuan dan suteman. Dalam memperingati ke-600 tahun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehati, sepikir, satu tujuan, menyatu dalam karya pengabdian, mewujudkan Sangihe maju, sejahtera dan bahagia dalam kedekapan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menjadi perlindungan bagi kita semua selaku pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya, serta tetap bersatu dalam doa dan upaya untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini. Sementara itu, pemerintah juga akan melaksanakan upacara adat Tulude yang akan dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Saudara, seorang pendaki bernama Joshua Kodowati, usia 16 tahun, warga Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian di Gunung Kelabat. Korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR Manado dengan keadaan selamat. Tim SAR Manado, Sulawesi Utara mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian di Gunung Kelabat, Minahasa Utara. Korban yang bernama Joshua Kodowati, usia 16 tahun, warga Air Madidi, mengalami cedera pada bagian kaki kiri bawah. Komandan Tim Pertolongan dan Pencarian Andre Kembi mengatakan pendaki tersebut dievakuasi pos 5 Gunung Kelabat, di mana tim rescue bertemu dengan korban dan langsung memberikan perawatan pertama untuk mengatasi cedera yang diderita. Setelah melakukan penanganan medis, tim kemudian mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Walanda Maramis dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Laporan dari salah satu pendaki atas nama Oco bahwa salah satu temannya mengalami cedera, luka tancap pada kaki bagian kiri. Setelah mendalami laporan tersebut, tim kami bergerak menuju pos 5 Gunung Kelabat untuk mengevakuasi, menemukan korban tersebut dan melaksanakan penanganan medis. Pada pukul 13.30, tim telah berhasil mengevakuasi korban dan diarahkan ke Rumah Sakit Walanda Maramis. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dan keluarga banyak terima kasih kepada Basarnas yang telah mengevakuasi cucu kami hingga sudah membawa di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Randang, menghimbau para pendaki agar selalu memperhatikan faktor keselamatan, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mengetahui rute perjalanan serta memperhatikan perubahan cuaca mendadak selama pendakian. Dari Minahasa Utara, Yosep Setiawan melaporkan. Saudara, KPU Kota Bitung menggelar evaluasi kinerja Badan Ad Hoc Pilkada serentak. Pasalnya, masa tugas Badan Ad Hoc PPK dan PPS berakhir pada bulan Januari. Ratusan orang PPK dan PPS se-Kota Bitung mengikuti evaluasi kinerja, distribusi logistik, dan pelaporan keuangan. Pasalnya, masa tugas Badan Ad Hoc pada Jumat tanggal 31 Januari.
Kinerja KPU Kota Bitung saat pilkada serentak akan diaudit Inspektorat KPU dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga badan ad hoc harus menyelesaikan tugas pelaporan. Tentu persoalan yang ada di TPS, di PPK itu ya, sekiranya linknya sudah ditulis ya di masing-masing kecamatan maupun kelurahan, atau belum ada yang saya masuk di ini. Sudah tahu semua. Ya, jadi ini bagian dari upaya kami dalam rangka memastikan pengelolaan logistik ini ya sesuai dengan fungsinya. Selain pelaporan keuangan, Badan Ad Hoc juga diminta melaporkan kejadian menonjol saat pelaksanaan pilkada. KPU Kota Bitung akan menertibkan buku sebagai pedoman gelaran pilkada tahun 2029. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya.
Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Selampa, berita yang kami himpun dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Kita awali informasi Klik Selampa dari Provinsi Sulawesi Tengah. Saudara, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Parigi Motong pada Selasa malam. Dan saudara, sehingga berita ini diturunkan, wilayah Parigi Motong telah diguncang gempa susulan sebanyak 3 kali. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu terus memantau aktivitas kegempaan. Pasca gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Parigi pada Selasa malam sekitar pukul 10:53 waktu Indonesia Tengah. Dari hasil analisis BMKG Stasiun Geofisika Palu, pasca gempa tersebut terjadi, wilayah Kabupaten Parigi Motong telah diguncang gempa susulan sebanyak 3 kali. Adapun guncangan gempa susulan rata-rata berkekuatan 3,1 hingga 3,4 magnitudo. Pukul 21.53 waktu Indonesia Barat, wilayah Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jadi diguncang gempa bumi tektonik. Parameter awal itu 6,1, cuma setelah update jadi 5,8. Epicenternya itu terletak di 0,53 lintang utara dan 121,21 bujur timur, atau lebih tepatnya berlokasi 45 km tenggara Parigi Motong, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 76 km. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Nah, sampai hari ini itu sudah ada 3 kali gempa bumi susulan dengan magnitudo tertinggi 3,4 sekitar 1 jam setelah gempa utama, dan terakhir tadi pagi jam pukul 8 itu dengan magnitudo 3,0. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, gempa yang terjadi semalam berpusat pada kedalaman 91 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo tersebut juga telah dimutakhirkan menjadi 5,0 magnitudo. Pihak BMKG Kelas 1 Palu menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada akan dampak yang ditimbulkan pada gempa susulan. Pihak BMKG meminta masyarakat untuk tidak mempercayai isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang terjadi pada Selasa malam, tepatnya pukul 10, hingga saat ini dilaporkan situasi di wilayah terdampak yang berada di Kabupaten Parigi Motong sudah berjalan normal. Dan meski telah berjalan dengan normal, namun masyarakat wilayah terdampak diimbau tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Beberapa wilayah terdampak guncangan gempa bumi bermagnitudo 6,1 di bagian utara Kabupaten Parigi Motong, seperti Kecamatan Motong, Taupa, hingga Mepanga. Sampai saat ini dilaporkan aktivitas warga masih tetap berjalan normal. Disebutkan pemerintah setempat meski getaran dirasakan cukup kuat. Namun sejauh ini hasil identifikasi pasca gempa bumi tidak didapatkan adanya rumah warga mengalami kerusakan maupun korban jiwa. Bahkan dipastikan seluruhnya dalam kondisi membaik. Pemerintah setempat turut mengakui warga beberapa wilayah tetap dihimbau untuk setiap saat waspada bila terjadi gempa susulan, terlebih memperhatikan jalur-jalur evakuasi yang telah disiapkan. Alhamdulillah baik-baik semua. Kalau kerusakan sejauh ini tidak ada kerusakan yang memang parah atau apa, tidak ada. Alhamdulillah semua berjalan seperti biasa. Kalau untuk Kecamatan Taupa sejauh ini kita di forum Kades juga tidak ada. Biasanya kan kalau ada kerusakan apa yang begitu, biasa kita langsung saling share di grup pemerintah desa.
Ya, himbauan kita kan selaku pemerintah desa harus selalu waspada lah. Siapa tahu ada susulan yang memang lebih besar lagi. Jadi kita harus antisipasi dan jalur evakuasi. Kalau untuk Kecamatan Taupa jelas ada berapa titik jalur evakuasi kita di sini. Sementara itu, gempa bumi yang turut dirasakan hampir seluruh wilayah Parigi Motong tidak berpotensi tsunami. Seluruh masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Papua Barat. Saudara, cuaca buruk yang melanda perairan Teluk Cendrawasih, Nabire selama 2 hari terakhir menyebabkan puluhan nelayan batal melaut. Hujan lebat, angin kencang, serta ombak dan gelombang tinggi menjadi penyebab utama pembatalan pencarian ikan tersebut. Kondisi cuaca yang tidak mendukung ini membuat nelayan memilih untuk menunda aktivitas mereka demi keselamatan. Salah seorang nelayan di pantai Kalibobo, Virgo Alonggear, mengungkapkan bahwa hujan deras, angin kencang, serta ombak yang tinggi membuat mereka terpaksa membatalkan niat melaut. Lautan ini hari ini 2 hari ini tuh tidak mengizinkan karena cuaca laut ini mempengaruhi masyarakat nelayan, akhirnya tidak mencari dengan baik. Nah, kalau cuaca begini kan tidak bisa semua perahu harus mendarat sekarang karena lautan gelombang, hujan, angin tidak bisa bertahan. Jadi mungkin hari-hari lain yang lebih bagus, berarti masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Sementara itu, Rahman Karim, nelayan asal suku Buto Nabire, turut mengkonfirmasi kondisi cuaca yang buruk. Ia mengungkapkan bahwa gelombang laut di Nabire memang sering tinggi, namun minggu lalu 2 orang anak terseret dan tenggelam di pantai Gedo akibat gelombang besar. Gelombangnya ini kan sudah turun, karena sudah ambil nyawa 3 orang. Biasanya Nabire ini kan setiap tahun kan gelombangnya besar. Harus diambil nyawa baru bisa gelombangnya turun. Karena baru-baru ada kecelakaan 3 orang di Sanoba, ambil 3 orang. Nah, itu akhirnya gelombangnya sudah kurang. Tapi mayatnya sudah 2 orang. Dengan kondisi gelombang yang mulai menurun, para nelayan berharap cuaca akan membaik dalam beberapa hari ke depan, sehingga mereka bisa kembali melaut untuk mencari ikan. John Magai, TVRI Papua melaporkan. Saudara, tahapan penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Supiori hasil pemilu tahun 2024 sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dan kepada masyarakat Supiori diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Pernyataan itu dikemukakan Dolfinus Mansoben atas nama tim Koalisi Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, Heronimus Mansoben dan Hasan Nunsi. Dolfinus Mansoben selaku anggota DPRK Kabupaten Supiori terpilih hasil pemilu tahun 2024 yang saat ini bersama dengan rekan-rekan partai koalisi di Jakarta mengatakan tahapan demi tahapan proses sengketa sedang berlangsung dan pada tanggal 30 Januari 2025 tengah memasuki masa pengajuan jawaban kepada MK menjawab penyampaian dari pihak penggugat yakni pasangan nomor urut 1 Yomari. Yang sebagaimana sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada tanggal 15 Januari 2025 minggu kemarin pihak pemohon sudah membacakan permohonan di Mahkamah Konstitusi secara langsung. Kemudian ada tahapan selanjutnya yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada tanggal 30 Januari 2025 adalah agenda mengajukan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi. Pihak termohon yaitu KPU Kabupaten Supiori, Bawaslu Kabupaten Supiori, dan pihak terkait yang tergugat pasangan calon nomor urut 3 yaitu Heronimus Mansoben dan Sahrul Hasanuddin Nunsi. Kepada masyarakat Kabupaten Supiori diharapkan agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu murahan dari pihak manapun karena proses penyelesaian di MK saat ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan mekanisme dari pihak MK, jadi belum ada putusan dari pihak MK. Saya menghimbau kepada masyarakat saya di Kabupaten Supiori, sementara informasi yang beredar di lingkungan masyarakat saya di Kabupaten Supiori bahwa tanggal 30 Januari 2025 adalah pembacaan putusan. Itu tidak benar. Saya sampaikan kepada masyarakat saya, jangan terpengaruh dengan informasi yang tidak benar, informasi yang tidak tepat,
informasi yang tidak jelas. Terjadi pergesekan antara para simpatisan pasangan calon nomor urut 1 dan para simpatisan paslon nomor urut 3. Rosita Imbir, TVRI Papua melaporkan. Saudara petani jagung di Desa Tadakujaya, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, mengeluhkan harga jagung yang terus merosot hingga dengan harga Rp3.800 per kilogram. Padahal sebelumnya harga jagung sempat mencapai Rp7.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini membuat petani kecewa karena modal dan waktu yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Beberapa petani bahkan mempertimbangkan untuk beralih ke tanaman lainnya, seperti nilam yang dianggap lebih menguntungkan. Desa Tadakujaya sendiri menyumbang sekitar 30 ton jagung kering setiap tahunnya. Kondisi geografis desa menjadi tantangan bagi para petani karena lahan mereka sering terendam air saat musim hujan. Akibat dari kondisi ini, petani hanya bisa menanam jagung sekali dalam setahun untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Awal panen itu 4.000, tapi baru-baru ini kami tanya kembali tadi pagi ada yang menopong katanya 3.800. Kami sebagai petani tentunya mengharapkan pemerintah supaya bisa mengusahakan bagaimana supaya harga jagung ini bisa lebih baik, karena kami mengingat tahun kemarin itu harga jagung pertama itu 6.000 sampai 7.000. Jagung merupakan program nasional 1 juta hektar lahan pertanian yang dicanangkan pemerintah. Selama ini petani di desa tersebut telah menjadi pemasok utama jagung di Kabupaten Morowali Utara. Kepala Desa Tadakujaya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga jagung ini agar petani tetap bisa bertahan. Kami dari pemerintah desa menyampaikan bahwa sebelum ada program pemerintah pusat ini, Tadaku ini sudah lama membudidayakan jagung. Masuk dari bibitnya kami bantu dari desa, kan ada program ketahanan pangan. Yang kedua mungkin adanya program pemerintah pusat ini kami sangat bersyukur. Kedepannya bisa memperhatikanlah masyarakat yang khususnya petani jagung. Karena ada beberapa hal kendala di desa ini. Yang pertama mungkin masalah penanaman cuma 1 kali 1 tahun karena adanya tiap tahun banjir. Yang kedua masalah harga. Sekarang ini di Desa Tadakujaya harga cuma 3.800. Ya, mudah-mudahan ke depannya harga bisa maksimal adanya. Sementara para petani berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga jagung ini, agar mereka tidak mengalami kerugian besar dan tetap dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional. Jamie Kalimbiro, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, sesuai pantauan di lapangan penerbangan di Bandara Udara Rendani Manokwari saat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 29 Januari 2025 ini, tidak terjadi lonjakan penumpang yang begitu signifikan. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Rabu 29 Januari 2025, sesuai hasil pantauan TVRI di Bandara Rendani Manokwari saat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang ke-2576 tahun ini, di mana Terminal Bandara Udara Rendani Manokwari terlihat sepi dan juga tidak terjadinya lonjakan penumpang yang begitu signifikan. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa ada terjadinya pengurangan penerbangan dan juga ada beberapa maskapai penerbangan yang terjadi trouble. Oleh karena hal tersebut, sehingga Terminal Bandara Udara Rendani sejak beberapa hari belakangan ini terlihat sepi dan tidak terjadi lonjakan penumpang seperti waktu-waktu sebelumnya. Penerbangan di Terminal Bandara Rendani Manokwari setelah perayaan Natal Tahun Baru untuk setiap harinya cuma ada 5 kali penerbangan. Namun jika terjadi trouble pada beberapa maskapai, maka hanya ada 2 penerbangan per harinya. Warga pengguna jasa udara bersama para sopir angkut dan juga para pedagang angkringan sekitar lokasi bandara udara tersebut, adanya perhatian dari pemerintah melalui dinas terkait agar penerbangan di Terminal Bandara Rendani dapat berjalan lebih maksimal lagi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, informasi klik selompat tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Namun sesaat lagi rekan saya Natalia Dapu akan kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi berbahasa Inggris dalam Sulut News Service. Akhirnya saya Gabriel Tambuhun pamit undur diri dan sampai jumpa. Okay, thank you. Sulut News Service, where we bring you the latest news from North Sulawesi. I'm Natalia Dapu, and before we start, here are our headlines. Appeal on extreme weather vigilance across North Sulawesi. SAR team evacuated hikers suffering from hypothermia. Free nutritious meal program supports people's economy. Starting to you with the information from Manado City. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, or we better known as BMKG, has already forecasted that extreme weather is potent to occur in North Sulawesi. Between the period of January 27 through 31st, 2025, BMKG observed an atmosphere phenomenon, namely outgoing long-wave radiation anomalies, Madden-Julian oscillation or MJO movement, and significant pattern of wind turn. High atmospheric pressure causing formation of rain clouds above several North Sulawesi regions, such as Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Sangihe, as well as Talaut Islands regencies. BMKG urged people to increase alertness and to avoid doing activities at disaster-prone regions. People could update early warning information through BMKG platforms and also advise to improve vigilance for common safety. Hikers suffering from hypothermia in Kelabat Mount and North Minahasa Regency was successfully evacuated by search and rescue team of Manado. The hiker named Icha from Dimembe was reported suffering from hypothermia during heavy rain as she and her 6 friends descended the mountains. The SAR team of Manado evacuated a female hiker named Icha, aged 21 years old, suffering from hypothermia at post 12 on Kelabat Mount. The resident of Matungkas village, Dimembe Subdistrict North Minahasa, had hypothermia when they trapped in heavy rains as they descended the mount. Community Relation Officer of SAR of Manado office, Nuriadin Gumalang, said 2 of her friends went down to find phone signal at post 6 and report the incident. SAR team was directly deployed and evacuated the victim, who was safe but very weak. At the time the news broadcasted, she was already with her family. Gumalang suggested hikers to remain cautious when hiking, particularly during unpredictable weather conditions. Joseph Setiawan reported for TVRI North Sulawesi. Around 50 people have been working at the Military District Command 1309 Manado Public Kitchen for free nutritious meal program. They were glad to involve in the program, which also supports their economy. More than 17,000 meal packages for 5 days, or over 3,000 packages per day, were prepared at the Military District Command 1309 Public Kitchen for the free nutritious meal program. The packages have been distributed to 5 schools in Manado. 50 workers living around Military District Command 1309 Manado were hired at the kitchen. One of the workers, Ingrid Darome, said it is a noble deed to help the children, and the program has been helpful to them because she could help raise money for the family.
More than 3,000 beneficiary students in the initial phase, encompassing 5 schools, namely Bernadette Kindergarten, 35 students, Catholic Primary School 17, 188 students, Catholic Junior High School of Hati Kudus, 619 students, and Senior High School 9 Manado, 2,414 students. TVRI Nur Sulawesi team reported. Still from Manado City, within 4 years period, 53 people reportedly died from rabies in North Sulawesi. They were caught the disease through the bite of rabid animals, and to prevent more death cases, North Sulawesi government appealed people to remain cautious and take their pets for rabies vacations. According to the data released by Health Service of North Sulawesi government, within 4-year period between 2021 and 2024, there were 53 people reportedly died from rabies, and in 2025, 1 child was reported to have died from viral infection of rabies in South Minahasa Regency. Head Department of Disease Control and Prevention of North Sulawesi Health Service, Dr. Gesya Pontoroding said 90% of death cases from rabies was caused by the bite of rabid dogs. Health Service of North Sulawesi government therefore urged people with pet dogs to take them for rabies vaccination. Of 15 cities and regencies, the highest cases were found in South Minahasa Regency, followed by Bolang Mongondo Regency, Minahasa Regency, Manado City, and Bitung City. TVRI North Sulawesi team reported. One local resident house in a crowded area in Singkil Satu urban village was engulfed in flame. Local authorities suspected that it was caused by electric short circuit. No human casualties were reported in the accidents. A house belonged to an older resident of 78 years old in a crowded area in Singkil Satu urban village destroyed in fire. Difficult road access for emergency vehicle and strong winds blown caused fire to spread quickly and destroyed the house completely. The elderly could be evacuated by surrounding residents before the fire got bigger. No human casualties were reported in the incident. Fire team managed to put out the fire within an hour after 3 fire trucks deployed in the location. TVRI North Sulawesi team reported. In the celebration of the Chinese New Year, 2,576 in Manado City attracted tourists from other regions as it showcased interfaith tolerance in the city. The celebration of Chinese New Year 2576 reflected the beauty of tolerance of people in Manado City. The momentum showcased harmony in religious and cultural diversity. The momentum was celebrated in the Lunar New Year's Eve at Manado Chinatown that was not only celebrated by surrounding residents but also that of other regions. Manado City has proven itself as a city of tolerance as reflected in vibrant and peaceful celebration of Chinese New Year. It wasn't only a cultural celebration but also a festival of interfaith harmony and cultural diversity. TVRI North Sulawesi team reported. Moving on to Sangihe Regency, hundreds of people in Sangihe Island Regency joined in Isra Miraj Walk around Tahuna City. Commemorating Isra Miraj, Islamic Forum of Sangihe Islands Regency held healthy walk program around Tahuna City. The 4-kilometer walk participated by 350 people was aimed to improve faithfulness of the Muslims in obeying God's order. The program was continued with brief sermon to all participants, handover of aid, and prize withdrawal. Zulkarnain reported for TVRI North Sulawesi. Car and also motorbike wash suffer decrease in income up to 100% as owners don't get their units washed as often during the rainy season that's occurring. Raining poured down in Manado City recently caused car and motorbike wash services saw a decline in income, such as the owner of Dorsmere located side by side at Adipura Road in Mapangat, Manado.
Owners of the car and motorbike wash businesses admitted that their revenue plunged 100%. During hot season, the car wash service could handle 15 until 20 units per day, but during rainy season could only provide services for 5 car units. Similar condition experienced by a motorbike wash service that in hot day could have up to 20 motorbike units, but during rainy season it could only wash 8 to 10 motorbike units. Consumers prefer not washing their units regularly during rainy season because cars and motorbikes got dirty easily. TVRI North Sulawesi team reported. Cultivating interest and talents of teenagers could be carried out in various ways, including competition. It wasn't only to polish their competence, but also to develop their spiritual growth. Developing interest and talents of teenagers could be applied through various efforts. Teen competition on various games on the Teenager Unity Day was one of the many ways. Hundreds of teenagers enthusiastically participated in Bible quiz games held at Immanuel Congregation of Christian Evangelical Church in Minahasa or GMIM in Koya, Minahasa Regency. Head of the Teenager Unity Day, Farli Wauran, said the program wasn't only improving their skills and competence, but also developing spiritual growth, as the teenagers also involved in the preparation, which took their time and concentration during holidays. Enthusiasm was also showed by the participants that 94 associate teenager teams and 65 young teenager teams of 2 or 3 members were shortlisted on the online test. TVRI North Sulawesi team reported. And that is all for the news from Sulu News Service. I'm Natalia Dapu, wishing you a happy weekend ahead. Thank you for watching, and we'll see you next time. Victim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن